kita datang, kita doa sama-sama, saat itu masuk dan kita sudah diangkat. Setiap tahun event ini tanggal 22 sampai dengan 26. Nah, event-event inilah menjadi event wisata rohani. Kota Soe, Nusa Tenggara Timur, selain dikenal dengan wisata alam, budaya, dan bahari, juga dikenal dengan wisata religi Kristen Protestan. Nah, satu yang belum dikenal luas oleh masyarakat adalah peristiwa mujizat berubahnya air menjadi anggur. Berikut penelusuran jejak sejarah terjadinya mujizat di Kota Dingin yang juga populer dengan wangi cendana ini. Kota Soe, ibu kota Kabupaten Timur Tengah Selatan, dapat dijangkau dari dua arah utama, yakni dari Timor Leste, Atambua, Keva, dan baru ke Soe atau dari Kupang Soe apabila menggunakan angkutan darat. Bagi Anda yang menggunakan pesawat dari Jakarta atau Denpasar, bisa melalui Bandara El Tari di Kupang, selanjutnya menempuh jalan darat menuju Soe selama kurang lebih 2 jam. Kabupaten Timur Tengah Selatan ini sebenarnya suatu daerah yang lengkap, yang komplit. Mengapa saya katakan demikian? Bahwa ternyata di Timur Tengah Selatan ini bukan hanya udaranya, tapi alamnya juga. Di mana alam ini ada daerah pegunungan, ada juga daerah pantai. Seperti daerah pantai itu yang kita tahu bahwa ada Kolbano yang sudah terkenal, kemudian juga ada pantai Otune, itu juga. Dan masih ada lagi pantai-pantai yang lain di daerah Boisae. Nah, ini kita mau supaya dikenal oleh dunia luar bahwa ternyata TTS ini sangat cantik. Bukan hanya alamnya, tapi juga budayanya. Berkaitan dengan air menjadi anggur. Nah, ini air menjadi anggur ini banyak juga, bukan hanya di daerah luar yang belum mengenal, tapi di dalam juga belum begitu mengenal. Padahal prosesi ini sudah terjadi. Dan setiap tahun ada, itu di bulan September. Dan banyak hamba-hamba Tuhan itu datang, kelompok-kelompok doa atau persekutuan doa yang datang untuk melakukan prosesi itu selama 1 minggu. Itu di bulan September, itu mulai dari tanggal 22 September sampai dengan tanggal 26. Potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan, seperti kita tahu bahwa potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan sangat banyak. Baik pertaniannya, pariwisata, lautnya, dan juga baharinya dan sebagainya. Dengan adanya pembuatan film dokumenter terkait dengan tahun 65, air berubah menjadi anggur, tentunya untuk diketahui oleh masyarakat luas dan khususnya masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan, karena 80% masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan belum mengetahui pernah terjadi air berubah menjadi anggur di Kota Soe, tepatnya di Desa Kuotae. Dan gereja awal mula itu cuman gereja Maranatha, di mana gereja Maranatha juga mengambil air dari situ untuk dijadikan menjadi anggur untuk kebaktian perjamuan kudus. Mujizat saat itu luar biasa, dan hal ini ditandai dengan peristiwa yang sangat menarik, yang di luar daripada biasa. Ini kami anggap suatu mujizat luar biasa, yaitu peristiwa air berubah menjadi anggur. Tentu ya ini para pelaku sejarah yang mengalami itu mungkin dari tahun masa ke masa, ya ini semakin tua, ada yang sudah dipanggil pulang, tetapi saya kira masih ada para pelaku sejarah bisa mengisahkan bahwa peristiwa saat itu ya seperti biasanya perjamuan kudus harus menggunakan anggur, maka ada beberapa sumber air yang digunakan secara berkelompok. Mungkin kali ini tugas kelompok A, kelompok B, dan seterusnya. Airnya diambil dari beberapa sumber yang berbeda, kemudian datang dan digumuli secara bersama-sama dalam rentang waktu tertentu sampai dengan perjamuan, maka air itu sudah berubah menjadi anggur. Dan itulah yang diyakini, dan itulah pelaku sejarah mengalami itu secara betul-betul. Sehingga mulai dengan saat itu
mulai para pelaku ini dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan nubuatan, dengan karunia yang begitu luar biasa, mulai keluar dan memberitakan firman Tuhan itu bukan saja dalam kalangan keluarga, lingkungan sini, tapi berangsur ke desa-desa yang saat itu masih banyak yang belum kenal Tuhan. Bahkan saat itu kan orang-orang kita hanya mengandalkan kekuatan kepada hal-hal yang gaib, kepada alam dan sebagainya, mulai berangsur-angsur melepas itu dan mengikuti Tuhan Yesus, dan ini sesuatu yang luar biasa. Salah satu magnet wisata yang mempunyai pengaruh besar terhadap peradaban masyarakat Soe Kabupaten TTS adalah aset wisata rohani yang sebagian orang belum mengenal dan mengetahuinya. Napak tilas dan sejarah gereja Kristen Protestan di kota Soe yang sangat kesohor sejak tahun 1965 adalah adanya peristiwa agung mukjizat air menjadi anggur. Inilah tempat pertama warga mengambil air yang kemudian di mana air ini berubah menjadi anggur setelah melakukan pergumulan selama 1 minggu di Kampung Aman, Desa Kuatai, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Jadi pada saat bulan September tahun 1965 ada Gestapo, terus di saat itu juga ada mau adakan perjamuan kudus di gereja Soe. Tapi di saat itu dari pihak gereja mungkin mencari anggur tidak ketemu, hanya ada tim doa bergumul untuk bagaimana bisa mendapatkan anggur. Karena biasanya kalau perjamuan tanpa anggur kan tidak mungkin. Jadi waktu itu ada ibu-ibu, ya sekitar 8 sampai 10 ibu. Jadi waktu itu sekitar 2 minggu sebelumnya tuh datang ke sini minta izin untuk ambil air, bukan ambil air, datang untuk sembahyang di mata air ini gitu. Hanya dikasih izin. Jadi setiap pagi sama sore. Saya waktu itu usia 5 tahun setengah. Jadi kita hanya bisa datang ngintip saja, tidak bisa masuk ke dalam kan. Jadi pas waktu saat tanggal 26 September, biasanya kan perjamuan subuh pagi. Jadi bapak sama mama saya itu sudah siap mau ke gereja untuk perjamuan. Jadi saat dibangun entah mungkin jam 2 apa setengah 3 sudah siap. Begitu buka pintu mau keluar, tahu apa terus cium bau harum anggur. Hanya kita dibangunkan semua yang tidur, bilang kalau airnya sudah berubah jadi anggur. Air yang di sini, mata airnya. Jadi dia ini mengalir, waktu itu dibuat bambu ini, dibelah untuk kebutuhan masyarakat sini, ambil sebagai air minum, apa untuk cuci segala macam. Jadi pancorannya tuh di depan rumah. Jadi begitu kita bangun, karena masih gelap, kita berani keluar, kita hanya bisa cium bau harum. Tahun 65 saya dipanggil Tuhan, perintahkan untuk berdoa air menjadi anggur. Jadi waktu itu kami lakukan 3 orang, jadi jam 12 malam kami datang berdoa di tempat ini dan ambil air dari sini untuk digumbuli di rumah saya. Setelah 3 malam 3 hari
sudah jadi Tuhan katakan bahwa itu anggur itu nanti 12 botol. Dan memang sampai waktunya sudah, artinya sudah jadi pas 12, tidak kurang, tidak lebih. Saya ke tempat itu juga dengan hamba mau perjamuan dan perintah Tuhan untuk dipergunakan, itu juga dipergunakan. Dan satu kali yang peristiwa di Maranatha, itu Ibu Koba ini, dia sendiri bawa itu anggur 1 botol plastik. Dan dia sendiri bubu di seluk itu hanya setengah saja, tidak boleh lebih. Karena sebentar nanti anggur itu dia bertambah. Pergumulan. Pergumulan air yang berubah menjadi anggur, pergumulannya di sini. Airnya ditimba dari lokasi Kampung Aman dan dibawa ke sini. Pergumulan Mama bersama anggota-anggota yang masih hidup, yang saya kenal anggotanya 2 orang, yaitu Bapak Christian dan Bapak Hayer. Dan ada satu Mama Saudale, Mama Yane Saudale, itu beliau ada juga di sebelah dekat kita, 100 meter dari kita. Nah, ini tempat yang sering dipakai untuk kamar doanya Mama dan timnya. Saya ini di antara majelis jemaat, saya salah satu yang tidak percaya bahwa anggur yang kami minum waktu minum air anggur itu anggur yang didoakan. Mujizat air berubah menjadi anggur. Saya tidak percaya. Saya polisi, saya mesti tangkap mereka. Jadi pada waktu dia itu diminta, dia punya asrama polisi di sini, saya tinggal di sini. Jadi dia kesaksian itu waktu di hari lansia itu, dia katakan yang hari pertama waktu dia jam 5 dia mau sepulang sana, kami 2 waktu janji bahwa dia mesti mampir saya, kami jangan sama-sama buat berdoa. Hari kedua, dia bilang sama Tuhan, dia bilang, Tuhan, saya minta Tuhan kasih tanda sama saya bahwa ini betul-betul Tuhan rubah air jadi anggur. Saya minta bahwa besok saya keluar dari rumah sampai tempat berdoa, itu ada kira-kira 1,5 kilo. Tidak ada satu anjing yang keluar gonggong saya di jalan. Karena anjing banyak, dia bilang. Jadi, itu waktu dia tidak mampir saya. Dia tidak mampir saya. Saya langsung pergi saja. Dia bilang dia keluar dari asrama, tapi dia juga mentar, dia berdoa bilang, Tuhan kasih tanda sama saya ya, supaya saya tangkap dia. Kami jangan sampai ditipu bahwa kami ini ada minum anggur yang ditipu begitu. Terus dia jangan keluar dari rumah, dia keluar. Anjing-anjing besok datang ngekor. Sampai di sana, Abi berdoa pulang juga semua ngekor. Tidak ada satu yang ngomong. Baru dia bilang betul, ini Tuhan yang rubah air jadi anggur. Saya bersaksi bahwa air menjadi anggur di Soe benar terjadi. Nah, perlu saya tandaskan bahwa peristiwa air menjadi anggur itu bukan hanya satu kali. Air menjadi anggur bukan hanya pada satu tempat. Air menjadi anggur bukan didoakan oleh satu tim saja, tidak. Jadi terjadi pada beberapa kali. Tahun ini di sini, tahun berikut di sini, tahun berikut di sana. Tahun ini yang ditugasi oleh Tuhan tim A, yang berikut lagi tim B, berikut lagi tim C. Jadi demikian. Jadi bukan satu kali dan bukan pada saat yang sama. Ini perlu saya tandaskan karena sampai sekarang orang pada mempunyai tafsiran macam-macam. Begitu. Nah, tentang yang saya alami adalah saya masuk direkrut
oleh satu tim untuk ikut berdoa yang dipimpin oleh Ibu Liuveto, ibu kandungnya Bapak Eben Liuveto. Kami sesudah mendapat tugas, tim Ibu Liuveto mendapat tugas doa air menjadi anggur, maka kami berdoa. Anggota timnya lebih dari 10 saat itu. Saya dengan 2 orang muda itu membawa 2 ember mengambil air di Kampung Aman. Kami datang situ berdoa, sampai situ berdoa lagi, ngambil air 2 ember dan kami bawa pulang. Sampai kembali di rumahnya Ibu Beto sudah malam. Udah itu terus diisi di botol-botol. Diisi di botol, banyak botol, isi botol. Sudah isi botol, kami berdoa, sudah isi botol ditutup dengan kain. Sudah botol-botol diisi, ditutup dengan kain, kami berdoa, nyanyi, membaca firman, berdoa, nyanyi terus, dan sekitar tengah malam, maka datang aroma anggur. Jadi rumah itu penuh dengan, ruang itu dipenuhi dengan aroma anggur yang bagus sekali. Sudah, ketika aroma anggur itu datang, apa terjadi? Kita yakin anggurnya sudah jadi, kan? Kita semua nangis luar biasa. Amin. Dan betul, botol-botol ya isi air itu sudah menjadi anggur. Ya, itu betul-betul kami akhirnya sampai pagi kami tidak bisa tidur, ya, karena bersyukur, heran, puji Tuhan, sambil nangis sampai pagi. Sudah itu langsung paginya persiapan perjamuan kudus langsung dibawa ke gereja. Ya, dan saat itu yang terima Bapak Daniel dan Pak Manuain. Beliau sekarang udah meninggal semua. Jadi saat ini saya sedang berada di Kampung Aman, Desa Kuatai, Kecamatan Kota Soe, Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Dan di kampung ini menjadi salah satu titik sejarah terjadi mukjizat air berubah menjadi anggur. Dan saat ini saya sedang berada di rumah Bapak Simon Neolaka, di mana tempat ini menjadi rumah penyimpanan air berubah menjadi anggur. Selamat sore. Saat itu Tuhan memberkati saya, dan kita di sini kawin dan Bapak datang sini kita melayani keliling-keliling. Tuhan bilang begini, Yakoba, kasih tahu Yoktan untuk kamu doa sama-sama, karena saya mau perintahkan kamu untuk mendoakan air berubah menjadi anggur. Tapi rumah di Bapak Simon Neolaka pun rumah. Berdoa, ini Tuhan yang perintahkan atau hati saya, dan saya yang perintahkan. Cepat kasih tahu Bapak Neolaka untuk siap kamar dan siap periuk dan botol 12. Saat ini saya datang di Bapak Neolaka, kasih tahu dan Mama, kami doa berkumpul dengan anggota-anggota, doa sama-sama. Tuhan tentukan bagaimana. Nanti ambil air di air pinang situ. Ada satu pancuran kecil di situ. Iya, di bawah sini, di bawah sini. Saat itu kami berdoa dan ambil periuk, meja simpan periuk, kami doa berkumpul. Pagi kami jalan bersama-sama. Itu ada jergen, dan saat itu pegang jergen 3 orang Tuhan tentukan ini pegang ini jergen 1, ini pegang jergen 1, ini pegang 3 jergen. Ya, kami doa dan kami turun di bawah sampai
Tuhan perintahkan nanti sampai doa cuci muka, kaki tangan, harus minum 3 teguk. Kami ikut semua. Kami doa habis. Saya terima jergen dari yang mau pegang ini kau tada. Tada itu air di dalam pancuran. 3 jergen itu penuh. Saya berdoa habis kami pulang sampai sini. Masuk di kamar doa baru Tuhan di dalam periuk. Kami berkumur 3 hari 3 malam. Tuhan perintahkan nanti kasih tahu Bapak Ketua Klasis Pak Oematan masih ini, Bapak Telnoni, dan kita semua datang untuk kita doa sama-sama. Kasih tahu mereka datang, kita doa sama-sama. Saat itu masuk dan buka sudah di anggur. Dan Tuhan perintahkan untuk taruh anggur diisi di botol-botol 12 supaya kasih di Ketua Klasis dan semua pendeta. Ini yang sumber air. Setelah sampai di sumber air, surat Tuhan lewat nama Yehovah. Menjadi anggur, mereka mengambil dari sumber mata air yang ada di kebun gereja dekat Kampung Aman. Nah, pada waktu mereka berdoa itu disaksikan juga oleh Ketua Majelis Gereja Maranatha Bapak Pendeta Eben Telnoni, Ibu Chandra, Pendeta Chandra, dan Bapak Pendeta Oematan. Dan air anggur itu setelah dipakai untuk perjamuan juga disimpan sampai sekarang masih ada. Dan air anggur itu jika diambil atau diminum akan berkurang, tetapi jika disimpan maka dia akan tetap kembali penuh. Jadi selalu bertambah penuh setiap kali diambil. Jadi sampai di sekarang terakhir berita yang kami terima adalah air menjadi anggur itu terakhir tahun 1999. Banyak peristiwa air menjadi anggur di desa-desa tetapi tidak terekam secara pasti dan sumbernya juga simpang siur sehingga kami tidak dapat menceritakannya lebih detail. Demikian. Selatan, lokasi wisata religi berubahnya air menjadi anggur di Kampung Aman, Kota Soe, dan beberapa tempat lainnya bisa menjadi pilihan Anda dan keluarga. Perlahan masyarakat setempat mulai memperingatinya setiap bulan September dan berbondong-bondong jemaat berkumpul dan berdoa di lokasi mukjizat itu terjadi.